Otherworldly Evil Monarch, Bab 16. Judul, Li Youran. Tuan muda ketiga benar-benar terus terang. Meng Haizu memuji sambil mengacungkan jempol. Seperti yang diharapkan dari tuan muda ketiga keluarga Jun, kepahlawananmu menembus surga. Auramu mirip dengan kakekmu di hari-hari heroiknya. Meskipun ucapan ini terdengar hormat, itu dipenuhi dengan sarkasme. Namun, Jun Moxi yang asli mungkin tidak dapat menyadarinya. Meng Haizu melirik Tang Yuan saat dia berbicara. Sebelumnya, kita bermain dadu dengan Tuan Muda Tang, tapi Tuan Muda Tang tidak bisa lagi melanjutkan. Bagaimana kalau kita melanjutkan permainan dadu? Aku ingin tahu apakah Tuan Muda ketiga punya nyali untuk itu? Mendengar itu, wajah Tang Yuan memerah. Memberikan sedikit dia tetap diam. Permainan dadu, Jun Xie berpikir keras. Apa yang Tuan Muda ini takuti dalam permainan dadu? Dia mendesah dalam hatinya. Ini dia provokasi lain. Jika Jun Moxi yang asli mendengar ini, tidak dituntun oleh hidung akan benar-benar kejadian yang aneh. Hitung aku. Dugu Xiaoyi dengan senang hati menimpali, menyebabkan ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di wajah Meng Haizu. Cepat, sajikan teh untuk para tamu. Li Feng buru-buru memesan. Beberapa cangkir teh segera dikirim, setiap cangkir ditempatkan di depan masing-masing. Tang Yuan selesai meminum cangkirnya dengan satu tegukan. Menyeka mulutnya, katanya, Tuan muda ketiga, kakakmu mengandalkanmu. Kamu harus membantuku melampiaskan amarahku. Jun Xie tertawa terbahak-bahak dan meraih secangkir teh. Saat melakukannya, matanya menatap wajah semua orang yang hadir. Pada saat ini, Jun Xie dapat dengan jelas memperhatikan bahwa Li Feng dan Meng Haizu menjadi senang. Hatinya tidak bisa menahan perasaan curiga. Menatap secangkir teh, dia mendekatkannya ke mulutnya dan mengendusnya. Kamu benar-benar menggunakan jenis teh kualitas rendah ini untuk melayani pelanggan kamu? Layanan kamu sangat mengecewakan. Dia membanting cangkir itu ke atas meja. Satu hirupan sudah cukup bagi Jun Xie untuk mendeteksi keberadaan jenis obat psikedelik di dalam teh. Aroma aneh ini agak mirip dengan aroma opium. Efeknya kemungkinan besar akan sama. Mengkonsumsinya mungkin tidak membahayakan tubuh, tetapi kemungkinan akan mempengaruhi keadaan pikiran orang tersebut. Mengalihkan perhatiannya kembali ke pakaian Meng Haizu, dia mencatat bahwa itu sangat cerah dan desain di atasnya sangat tidak teratur. Selain itu, ia juga mengeluarkan aroma yang aneh. Orang normal akan bingung dengan pakaian aneh ini, tetapi set pakaian ini dan baunya yang aneh, ditambah dengan efek obat psikedelik dari teh akan sangat mempengaruhi emosi seseorang. Sepertinya ada masalah bukan hanya pada teh, tapi juga pakaian dan aromanya. Selanjutnya, mereka semua terhubung. Di belakang orang-orang ini, mungkin ada seorang apoteker yang sangat ahli. Tidak heran Tang Yuan bahkan akan mempertaruhkan istrinya lebih awal, inilah alasannya. Melirik ke arah secangkir teh di tangan Dugu Xiaoyi, dia mengamati bahwa itu sangat jernih, tanpa ada tanda-tanda obat yang ditempatkan di dalamnya. Mempertimbangkan situasinya, sepertinya mereka takut memprovokasi keluarga Dugu. Apa yang kamu tunggu? Cepat ganti tehnya untuk tuan muda ketiga. Li Feng berteriak. Melihat Jun Xie menolak minum, dia segera melakukan tindakan lain. Lupakan, itu akan terlalu merepotkan. Aku di sini untuk berjudi, bukan untuk menikmati teh. Jika aku ingin menikmati teh, aku tidak akan berada di sini. Kata Jun Xie dengan lesu. Tidak perlu mengganti teh ini. Sambil mengangkat kepalanya, dia meneguk teh. Cepat dan mulai, aku sudah tidak sabar. Wajah Li Feng dan Meng Haizu menjadi cerah. Kita akan mengikuti keputusan kamu, tuan muda ketiga. Setelah mengatakan itu, mereka memerintahkan seorang pelayan untuk memimpin jalan. Mereka semua dibawa ke aula kosong yang luas. Di dalam aula yang kosong, satu-satunya yang terlihat adalah meja batu besar dan beberapa lusin kursi. Bahkan dalam perjalanan ke sini, mereka tidak bertemu siapapun sama sekali. Sepertinya mereka menangguhkan bisnisnya hari ini agar dapat menangani Jun Moxi. Saat dalam perjalanan ke sini, Jun Xie tiba-tiba bersin, menyemprotkan air liurnya ke arah Tang Yuan, membasahi pakaiannya. Tang Yuan menjerit keras dan dengan cepat menghapusnya. Jun Xie mengusap hidungnya, menyemburkan air liurnya dengan pei. Aneh, kenapa aku pusing sekali? Aku juga merasa ingin bersin. Li Feng dan Meng Haizu saling melirik, wajah mereka berseri-seri. Obat sudah mulai menunjukkan efeknya, wahahaha.
Kediaman Grand Preceptor. Grand Preceptor Li Sang bersandar di sofa empuk dengan mata setengah tertutup. Saat dia dengan santai mendengarkan lagu merdu penyanyi di balik tirai, dia bertanya sambil tersenyum. Untuk masalah ini, mengapa kamu mempercayakannya kepada orang-orang yang tidak mampu itu? Jika mereka mengacaukannya, maka kita akan kehilangan kesempatan bagus. Bocah keluarga Jun itu tidak perlu ditakuti, tapi Jun tua di belakangnya bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi dengan mudah. Bahkan jika kita tidak takut padanya, masalah ini masih akan mengundang masalah bagi kita jika dia mengetahuinya. Kata-katanya sepertinya mengandung celaan, tetapi nadanya lembut dan santai. Meskipun dia mengajukan pertanyaan itu, wajahnya menunjukkan kepastian dan kepercayaan dirinya terhadap orang di seberangnya. Berdiri di hadapannya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Bibir merah, gigi putih, ciri halus dan perawakan tinggi. Pria tampan ini duduk seperti gunung, setiap gerakannya tidak tergesa-gesa, menampakkan keanggunan yang mulia. Mendengar pertanyaan itu, ia tersenyum dan menjawab, "Kakek selalu sangat berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan." Cucu ini merasa kagum pada kakek. Namun, Jun Moxi itu benar-benar pelacur. Untuk mengirim individu kita yang lebih mampu melawan seseorang seperti itu akan membuatnya terlalu malu. Mempertimbangkan karakternya, meskipun rencana ini gagal, kita masih memiliki peluang lain. Tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Selain itu, jika kita mengirim anggota kita yang lebih cakap, bagi mereka untuk mengenal diri mereka sendiri dengan pelacur itu akan membuat segalanya terlihat tidak pada tempatnya. Meskipun Jun Moxi adalah seorang cabul, evaluasi dirinya terlalu tinggi. Jika kita mengirim orang yang sangat cakap dengan akal untuk menangani Jun Moxi, maka rencana itu akan menjadi bumerang bagi kita. Dia mengangkat alisnya saat mulutnya menunjukkan jejak ironi. Meskipun Li Feng dan Li Zhen tidak berharga, mereka sebenarnya berpikiran sama dibandingkan dengan Jun Moxi. Disinilah setiap orang memiliki kegunaannya sendiri, masuk. Menggunakan Debauci untuk menghadapi Debauci, terutama Debauci yang tidak punya otak seperti Jun Moxi. Dengan keduanya sebagai karakter utama, kita mungkin akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Jika kita mengirim anggota inti kita untuk berurusan dengan Jun Moxi, aku takut bahkan dia tidak akan tertipu. Lagi pula, haha. Dia tersenyum ringan. Kata-katanya yang tersisa tidak perlu diucapkan agar dapat dipahami. Apakah ada yang akan menggunakan pemecah daging untuk menyembelih ayam? Seorang ahli dikirim hanya untuk berurusan dengan ahli. Pedang yang bagus harus digunakan dengan bijak. Jika seorang ahli dikirim untuk dengan mudah berurusan dengan orang biasa dan tidak berdaya, mereka hanya akan merasa terhina. Jika lagu White Snow in Early Spring dimainkan di hadapan seorang tukang daging, tidak hanya sang penyaji akan merasa bingung, bahkan sang penjagal pun akan merasa mengantuk. Kata yang bagus. Li Sang memandang cucunya yang tertua, Li Youran dengan ekspresi setuju. Dia sangat yakin dan puas dengan pernyataannya. Cucunya Youran adalah tokoh terkemuka dari generasinya di keluarga Li. Cara bicara dan gerak tubuh, ekspresi dan gaya kepemimpinannya sangat sempurna. Baik tingkat usaha dan akal tidak kurang mampu. Dia juga jenius di antara para jenius dalam kultivasi Xuan Qi, setelah mencapai ranah level emas pada usia muda 25 tahun. Dia adalah satu-satunya dengan tingkat kecepatan kultivasi ini di seluruh kerajaan Tianxiang. Tetapi aspek paling berharga yang dimiliki Li Youran adalah ketenangan dan pikirannya yang mantap. Dia tidak sombong atau pemarah dan sangat rendah hati dalam perilakunya. Dia juga sangat berbakat dalam menyusun strategi yang mempertimbangkan segalanya. Bahkan di usianya yang masih belia, dia sudah mulai membuat strategi yang memungkinkannya menang dari jarak ribuan mil. Bahkan Li Sang tidak bisa membandingkan ketika dia di usia muda ini. Dia dapat meramalkan bahwa jika keluarga Li ingin melambung, maka harapan generasi berikutnya ada di pundak Li Youran. Dengan cucu yang cakap, Li Sang merasa sangat bangga. Kebajikan terbesar Li Youran adalah dia tidak pernah meremehkan siapapun. Saat mengimplementasikan rencana, analisis setiap aspek rencana. Ketika bergerak melawan seseorang, analisis setiap aspek dari orang tersebut. Bahkan ketika berhadapan dengan seseorang seperti Jun Moxi, Li Youran tetap bersikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan sedikitpun penghinaan ketika membahas tentang dia. Sosok seperti itu akan langsung dikenali sebagai pemimpin, dimanapun mereka ditempatkan. Strategi ini bisa dipertimbangkan secara matang, tapi kita juga harus mencegah kemungkinan bagaimana jika
akan menjadi yang terbaik jika bisa berhasil dalam sekali jalan. Mereka percaya bahwa sangat tidak mungkin bagi Jun Moxi untuk melarikan diri dari pengaturan ini. Bagaimanapun, Liu Ran secara pribadi menyusun rencana ini. Ini diluncurkan melalui jalan memutar menggunakan Tang Yuan. Jika Jun Moxi bisa melarikan diri, maka pasti ada yang tidak beres. Selama Jun Moxi jatuh ke dalam jebakan ini, tahap kedua dari rencana tersebut akan dijalankan, membuatnya tidak dapat melarikan diri selamanya. Ketika itu terjadi, bahkan jika Jun Santian masih tidak mau melayani mereka, dia akan hancur karena cucu yang mengecewakan ini dan tidak dapat lagi menimbulkan ancaman. Bagaimana jika Liu Ran mengerutkan kening? Setiap aspek dari rencana itu langsung dihitung ulang dalam pikirannya dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada kemungkinan lain. Belum lagi, kita telah memasukkan Meng Haizu ke dalam rencana ini. Meskipun Meng Haizu tidak bisa dianggap sebagai bakat, dia lebih dari cukup melawan seseorang seperti Jun Moxi. Jun Moxi tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Lalu bagaimana jika dia berhasil lepas dari genggamanmu? Li Sang bercanda. Melarikan diri? Dia dengan serius merenungkan pertanyaan itu sebelum tertawa. Liu Ran dengan santai melihat ke pintu dan berkata, "Jika itu terjadi, maka orang itu bukan Jun Moxi."